Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalit ta'at. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu, maksudnya kita belajar ilmu atau kita mengajarkan ilmu adalah termasuk ketaatan yang paling afdal. Maka izinkanlah kami untuk mengisi hari-hari Ramadan Anda yang penuh barokah ini dengan bersama-sama kita mengkaji salah satu bidang ilmu yang sangat penting sekali bagi kita umat Islam, yaitu ilmu tauhid. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah qasidah atau sebuah nazam yang sangat penting, dan nazam ini sangat terkenal. Bahkan nazaman ini menjadi sebuah menu wajib atau pelajaran yang wajib yang diajarkan di semua madrasah-madrasah diniyah atau di semua pondok-pondok pesantren. Dan kita jumpai banyak dari anak-anak kecil bahkan sampai orang dewasa yang menghafalkan nazaman ini atau qasidah ini. Tidak lain dan tidak bukan nazaman atau qasidah di dalam ilmu tauhid yang akan kita kaji bersama-sama adalah Aqidatul Awam atau qasidah yang bernama Aqidatul Awam, yang isinya berisikan tentang akidah-akidah yang wajib diyakini, wajib diimani, wajib dihafal oleh semua umat Islam. Kemudian sebelum kita memulai kajian kita bait demi bait, nazam demi nazam dari qasidah Aqidatul Awam atau nazaman Aqidatul Awam, maka alangkah baiknya kita untuk menjelaskan sejarah kenapa nazaman ini ada dan siapakah orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengarang qasidah atau nazam Aqidatul Awam. Nah, qasidah ini atau nazaman ini adalah nazaman yang dikarang oleh Al-Syeikh Al-Sayyid Ahmad bin Ramadan bin Mansur bin Muhammad Al-Marzuqi Al-Hasani. Beliau lahir pada tahun 1205 Hijriah dan wafat sekitar tahun 1262 Hijriah. Adapun sejarah kenapa beliau mengarang qasidah ini atau nazaman Aqidatul Awam ini adalah mimpi yang beliau dapatkan, mimpi yang beliau alami pada suatu malam di akhir malam Jumat pada bulan Rajab tahun tersebut. Syekh Ahmad bin Ramadan bin Mansur Al-Marzuqi, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada beliau Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi dengan perkataan beliau, Iqra manzumat at-tauhid allati man hafizaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsud min al-khair wafaqal kitab wa sunnah. Bacalah wahai Ahmad manzumah tauhid atau nazaman tauhid yang mana barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga dan akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Sayyid Ahmad Al-Marzuqi beliau kebingungan, apakah manzumat tauhid yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah?" Apa nazuman tersebut wahai Rasulullah? Maka para sahabat
yang ketika itu mereka duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, "Isma' min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ma yaqul." Dengarkanlah apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli." Maka Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengikuti apa yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal bait sampai kepada bait yang berbunyi wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Kemudian beliau terbangun dari tidurnya, dan apa yang beliau mimpikan, apa yang beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau dalam mimpinya, ternyata beliau berhasil menghafalkannya. Kemudian pada bulan Dzulqa'dah pada tahun tersebut, Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini berjumpa kembali, bermimpi kembali dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Iqra ma jama'tahu." Wahai Ahmad, bacalah apa yang telah engkau hafalkan. Maka dibacalah nazaman demi nazaman, bait demi bait dari Aqidatul Awam yang telah dihafalkan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Dan setiap beliau membacakan satu nazam, setiap beliau membacakan satu bait, maka para sahabat mengucapkan amin, amin. Setelah selesai membacakan apa yang dihafalkan semuanya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau Sayyid Ahmad Al-Marzuki dengan doa beliau, waffaqakallahu lima yurdih wa qabila minka dzalik wa barakallahu alaik wa alal mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Semoga Allah memberikan kepada engkau taufik untuk melaksanakan apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima segala amal ibadahmu, dan semoga Allah memberkahi kepada engkau dan semua umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada hamba-hambanya dengan sebab qasidah ini atau nazaman ini. Luar biasa doa yang diberikan, yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang bernama Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Di pagi harinya beliau ceritakan kisah mimpi beliau dan kepada para ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Kemudian beliau diminta oleh para ulama-ulama yang hidup pada zaman beliau untuk menulisnya. Maka ditulislah nazaman tersebut, dan beliau sempurnakan nazaman tersebut. Beliau tambah, karena kita tahu tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari awal bait nazam sampai kepada wasuhuful khalili wal kalimi, ditambah bait, ditambah nazam, ditambah syair-syairnya oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki sehingga sempurna menjadi 57 bait. Dan insyaallah kita akan mengkaji satu demi satu bait atau nazam yang ada di dalam qasidah Aqidatul Awam atau nazaman Aqidatul Awam ini. Dan itulah sejarah kenapa qasidah Aqidatul Awam ini ada atau terkumpul. Nah, langsung saja kita membahas satu persatu bait yang ada dari nazaman ini. Kita mulai dari nazam yang pertama. Sahibul qasidah, sahibul nazam mengatakan, "Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani." Artinya, abda'u, aku memulai, bismillahi warrahmani, aku memulai nazaman ini, qasidah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Diartikan oleh para ulama, Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jalailin ni'am, adalah zat
yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang pokok, nikmat-nikmat yang besar, seperti nikmat kesehatan, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat kepintaran. Itu termasuk dari jalailun ni'am, nikmat yang besar. Warrahimi, dan zat yang maha pengasih. Ulama mengatakan makna dari kalimat ar-rahim adalah al-mun'im bidagaikin ni'am, adalah zat yang memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang terperinci. Ulama memberikan contoh, dagaikun ni'am adalah ziyadatul iman, bertambahnya iman. Kalau iman tadi kita katakan adalah nikmat yang besar, tetapi tambahnya iman adalah termasuk dari nikmat-nikmat yang terperinci. Kemudian kesehatan kita katakan adalah nikmat yang besar, tetapi ziyadatus sihhah, bertambahnya kesehatan kita, bertambahnya faham kita, itu termasuk daripada daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang terperinci. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Aku memulai nazaman ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengasih, yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, dan memberikan zat maha pengasih, penyayang, yang memberikan nikmat-nikmat yang terperinci. Daimil ihsani, yang nikmatnya senantiasa terus, yang senantiasa kontinu, tidak terputus dari hambanya. Di dalam nazaman ini, di dalam bait yang pertama ini, kita dapatkan atau kita bisa saksikan bahwasanya beliau memulai nazamannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lain dan tidak bukan karena yang pertama, iqtidaan bil kitabil aziz. Beliau ingin meniru, mencontoh kepada Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Alasan yang kedua, karena mengamalkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang diperhatikan oleh syariat dan perkara tersebut tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus dari keberkahan. Meskipun perkara tersebut sempurna, bisa dilaksanakan, tetapi dia terputus dari keberkahan. Yang ketiga, karena ingin iktidaan bir Rasul, mengikuti atau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau apabila ingin mengirim surat-surat kepada para raja, beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bait yang kedua adalah walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Di dalam bait yang kedua, sahibul qasidah berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahil qadim, segala puji tetap bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qadim, zat yang maha dahulu. Makna qadim di sini adalah alladzi la awwala lahu, yang tidak ada awalnya. Al-awwal ay yang maha awal, tidak ada awalnya. Sebelum ada permulaan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Wal akhiril baqi bila tahawuli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha akhir bila tahawuli, dan tidak ada perubahan, tidak akan berubah. Jadi kita jumpai, kita temukan di dalam nazaman yang kedua, kita saksikan pada nazaman yang kedua bahwasanya an-nazim di sini mulai nazamannya dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kenikmatan bisa mengarang qasidah Aqidatul Awam. Dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah ibadah. Beliau memulai dengan ini karena tidak lain dan tidak bukan adalah untuk iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti kepada Al-Quran, karena Al-Quran dimulai dengan alhamdulillah, kemudian
ittiba'an li Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bil hamdalati fahu aqta. Semua urusan, semua perkara yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka dia akan terputus dari barokah. Kita bisa menyaksikan bersama-sama bahwasanya nazim di dalam atau sahibul qasidah di dalam bait yang pertama dan bait yang kedua, beliau memulai dengan bismillah dan memulai dengan hamdalah. Jika kita ingin mengkaji makna daripada hamd, maka hamdun, memuji, adalah hampir sama dengan makna syukur. Secara urfan hampir sama dengan makna syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamd, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hambanya. Para ulama membagi hamd menjadi 4. Ada hamdun qadim li qadim, ada hamdun qadim li hadith, ada hamdun hadith li hadith, ada hamdun hadith li qadim. Demikianlah yang bisa kita jelaskan bait demi bait dari qasidah atau nadhaman Aqidatul Awam. InsyaAllah ada manfaatnya. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada episode-episode yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.